Hi guys, welcome to Caca Story. Story about for Caca. Guys, welcome to Caca channel. Oke, ini time to introduce myself. Oke, nama aku Caca. Aku cuman anak usia 22 tahun yang ingin berkarir di YouTube. Dan aku berasal dari Padang, tepatnya di kota Sawalunto, bukan di Padang juga sih, di Minang ya, oke. Saya berasal dari kota Sawalunto dan saya sedang mencoba mengembangkan channel ini. For your information aja, sekarang aku lagi mengembangkan channel ini dalam dua bentuk, yaitu vlog dan story. Untuk pertama-tama ini aku akan segera mengeluarkan story aku yang terbaru, yaitu berasal dari kota Padang. Oke, jangan lupa nonton ya. Jangan lupa juga klik tombol like, comment, and subscribe yang ada di bawah. Gak apa-apa guys, subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa di story. Ya, untuk cerita aku yang pertama kali aku akan ngambil tema yaitu cerita dari Padang, Indonesia kita tercinta ya. Padang itu sebenarnya itu tuh pusat kota ya. Jadi kita bisa nyebutnya itu Minang. Karena nggak semua orang Minang itu berasal dari Padang. Oke, skip. Sekarang kita mau bahas soal cerita rakyat yang sangat-sangat populer di Padang, yaitu Inyak Balang. Ya, Inyak Balang ini, dia ini adalah harimau. Tapi kalau di Padang itu, harimau itu memiliki makna tersendiri di masyarakat Padang. Jadi kalau orang lain berpikir, ya harimau aja gitu kan. Tapi di Padang tuh enggak. Harimau itu berbeda gitu. Harimau itu di Padang sering dipanggil Inyak Balang atau Inya atau si Ampang Limo. Jadi kalau di Padang Inya itu bukan cuman sekedar hewan buas, bukan cuman hewan yang ditakuti oleh manusia, bukan. Kalau di Padang itu, Inya itu cenderung dihormati dan dia itu tidak akan menyerang seseorang. Karena dia itu adalah penjaga kampung atau penjaga kampung yang ada di Padang itu dijaganya. Oke. Jadi selain menjaga kampung, si harimau ini atau si Inya ini, dia itu sangat dihormati warga karena dia itu hewan yang tahu cara mendeteksi salah dan benar dan dia memiliki kepekaan yang tinggi. Oh ya, pada mulanya harimau ini tuh dulu sama kayak harimau lain, suka mangsa ternak warga, meresahkan di kampung, bikin semua orang takut. Tapi ada nih seorang pawangnya harimau ini, dia nangkap harimau ini dan membuat harimau ini bertuan kepada manusia atau kayak istilahnya diasuh lah, mungkin diajarkan. Jadi dia mulai mau bekerja untuk manusia. Tapi hubungan manusia dengan si Inya ini cenderung agak mistis. Jadi dia tuh nggak akan menunjukkan wujud dia yang belang itu, dia nggak akan nunjukin. Tapi dia itu ada, tapi dia itu kayak misalnya akan terjadi sesuatu atau sedang terjadi sesuatu yang buruk di kampung itu, dia akan ngasih isyarat lewat misalnya kode-kode hewan gitu kan. Misalnya ada harimau pendatang lain yang datang ke area itu dan
Dia tuh ingin kasih tahu warga gimana supaya warga itu aman gitu kan. Dia yang perangi harimau yang datang tadi, nanti di tepi gunung atau di tepi bukit-bukit sana itu akan kayak ada kekacauan gitu, kayak ada banyak-banyak bunyi tupai, bunyi burung hantu, kayak bunyi jangkrik-jangkrik begitu kan. Nah, itu warga di sana tuh udah mengerti dan otomatis mereka akan ngambil ternak mereka dan masukin ke kandang yang aman. Itu salah satu tandanya. Dan inya ini bukan jahat, mereka itu nggak jahat. Mereka itu justru baik banget. Jadi dulu ada cerita begini. Ini cerita turun temurun, sejujurnya ini dari leluhur aku sendiri sih. Jadi dulu ada orang pergi nyari kayu gitu kan. Dia pergi sama anaknya. Sama anaknya. Terus jalan-jalan ke tengah hutan, nyasar, nggak tahu jalan pulang. Dan terus dia kayak berseru gitu, meminta pertolongan gitu kan, kayak minta doa gitu, lagi berdoa gitu kan. Terus kayak ada yang ngetuk-ngetuk bambu, tang 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 tang. Dia jadi kayak, oh mungkin ini pertolongan untuk aku. Jadi dia mengikuti arah ketukan bambu itu, ikut dan akhirnya dia sampai di jalan utama di desa dia. Jadi dia udah nggak nyasar lagi, dibantu. Inyak tadilah yang membantu, mereka semua percaya Inyak tadilah yang membantu mereka untuk kembali ke jalan pulang. Selain membantu orang saat tersesat, Inyak ini juga akan memberitahu kita kalau ada orang yang melakukan hal yang tidak senonoh di kampung. Seperti misalnya ya, ada orang yang sedang membuat zina gitu di kampung gitu kan. Kata orang, oke, ini tidak, karena ini semuanya cerita rakyat. Jadi belum dibilang nggak percaya, ya ada. Dibilang percaya, ya nggak bisa dibuktikan juga itu mereka gitu kan. Jadi kayak ada yang kayak orang yang gali-gali di sekeliling rumah yang orang yang lagi berzina itu, akan ada bunyi kayak cakar-cakar, atau kayak tanahnya tuh digali-gali di sekitar rumah gitu kan. Karena rumah di sana kan kebanyakan ya rumah-rumah kayak biasa kan, rumah flat kayak biasa. Jadi kayak banyak yang gali-gali di samping rumah dia. Jadi untuk mengetahui isyarat-isyarat itu, para ketua-ketua kampung itu udah paham betul isyarat yang mereka kasih, gimana mereka cara berkomunikasi sama kita. Jadi kebanyakan ketua adat di sana memang orang yang sudah paham dengan itu. Dan kadang-kadang Inya ini merupakan pelihara dari salah satu pemangku adat di sana, kayak ketua adatnya gitu kan, untuk menjaga keamanan kampung mereka. Jadi si Inya ini berperan sangat penting di Padang atau di Minangkabau untuk menjaga kestabilan di sana. Jadi orang bilang kan, aduh itu kan cerita fiksi doang. Itu kepercayaan masyarakat di sana, kita nggak bisa ngejudge. Karena di semua daerah di Indonesia itu memiliki cerita fiksinya masing-masing dan memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Nah, di channel ini aku akan kumpas satu persatu semua cerita yang ada di rakyat Nusantara. Jadi kalian yang mau cerita rakyat di daerah kalian aku bongkar atau aku ceritakan kembali ke kalian,
Komen aja di bawah ya. Nanti semua komen kalian akan aku baca dengan senang hati. Oke? Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di part 2.